Hai Sobat Keepers, welcome back to our channel The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KICAP. Selamat siang, bisa bergabung kembali di KICAP, komunitas informan keselamatan dan keamanan penerbangan selamanya selamat, aman dan nyaman. Hari ini ada tamu penting dari negeri Jakarta, Ibu Mia dan Ibu Tia. Silakan memperkenalkan diri Ibu, biar nanti para follower kita, teman-teman kita di PPID dapat mengetahui siapa sih Ibu ini. Silakan Bu. Baik Pak Wayan, terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Saya Mia Ermaya, tadi dari negeri Jakarta, rantang-rantang. Kami dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Saya sendiri sebagai Kabag Kepala Bagian Publikasi dan Informasi Publik. Kebetulan kami memang sebagai BKIP sebagai manajer informasi terkait dengan PPID. Jadi memang kedatangan kami khusus ke Outbound ini untuk berbincang terkait dengan bagaimana pengelolaan keterlibatan informasi publik khususnya terkait dengan PPID di Outbound. Kami juga bersama tim dari Komisi Informasi Pusat. Silakan Mbak Tia Tirtasari untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih Mbak Mia, Pak Wayan dan juga para netizen ya atau pendengar lah dari followers tadi dari KICAP selamanya selamat aman dan nyaman gitu ya, dengan salamnya gini ya Mbak Mia ya. Jadi luar biasa. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pagi-pagi beli pepaya, mau beli malah dikasih. Perkenalkan, nama saya Tia, 11-12 kembarannya Aura Kasih. Ya, jadi tapi 12 ya kalau terbang kan kecil banget tuh Mbak kelihatannya ya. Nah itu mungkin saya bisa terlihat jadi Aura Kasih lah kira-kira gitu ya. Jadi saya dari Komisi Informasi Pusat, tenaga ahli di Komisi Informasi Pusat, dan dalam hal ini memang diminta bergabung ya dengan teman-teman dari BKIP, Kementerian Perhubungan RI, untuk menjadi salah satu tim penilai gitu ya dalam rangka monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan Outbound 4 Bali ini terpilih ya, salah satu outbound yang terpilih random untuk divisitasi, untuk melihat bagaimana sih praktek implementasi baiknya gitu ya, terutama di Bali yang notabene sebagai negeri pelayanan informasi yang sangat luar biasa, hektik, masyarakat masuk dan keluarnya. Bukan hanya Indonesia, karena gardenya internasional itu di Bali. Nah Indonesia itu dia apalagi. Jadi bagaimana wajah Indonesia, ya lihatlah di Bali kan gitu ya. Nah jadi ini bagaimana pelayanan informasi khususnya di OBU 4 Bali ini gitu ya. Ya, terima kasih atas kunjungannya di OBU 4 dan kita sekarang ada di ruang podcast. Tentunya kita berharap dari podcast ini jadi masyarakat lebih tahu lah apa yang kita lakukan. Dan sebelum lanjut, saya perlu tahu kisah kasihnya, kenapa sih sampai ada di OBU 4 ini datang ke sini begitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan, Ibu Mia bisa menjelaskan, Ibu Tia menjelaskan bagaimana kisah kasihnya. Kisah kasihnya panjang. Jadi kalau diceritain panjang banget Mbak Tia. Jadi Mbak Tia itu juga saksi sejarah Pak. Dimulainya kita mengimplementasikan Undang-Undang KIP, dimulai terbitnya di 2008, diimplementasikan 2010. Artinya sudah hampir 13 tahun ya kita mengimplementasikan KIP gitu Pak. Dan Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang besar. Ada sekitar 500-an UPT yang membawahi yang menjadi pembinaan ya dari PPID, asal PPID di Kementerian Perhubungan gitu kan. Luar biasa, dan ini juga dengan PR terbesar buat kami sebagai PD utama gitu kan. Nah, jadi di beberapa bulan lalu kami mengadakan monitoring evaluasi terkait dengan pengelolaan informasi publik di lingkungan UPT Kementerian Perhubungan, baik di PPID Pelaksana maupun PPID Pelaksana UPT. Nah, harapannya dengan kami bisa langsung menyentuh teman-teman di UPT itu, bisa mengetahui bagaimana sih kesadaran teman-teman terkait dengan pengelolaan informasi publik. Karena sekarang kan tidak lagi tidak menunggu, tapi bagaimana kita harus bisa lebih aktif menyampaikan informasi, walaupun kementerian kita besar ya Pak, dari ujung timur Indonesia sampai dari barat ke timur gitu. Nah kami ingin mengetahui itu. Jadi
Monef ini sebagai salah satu indikator kami untuk mengetahui bagaimana implementasi setelah 13 tahun gitu kan. Kami di bulan kira-kira 2 bulan lalu kami mengundang sekitar 500-an UPT Pak, termasuk darat, laut, udara, kereta api, PPSDM dan sebagainya. Kami mengadakan monitoring evaluasi itu untuk menjaring atau mengetahui kira-kira badan publik yang informatif itu sejauh mana dan berapa banyak. Iya. Bukan untuk mengukur atau menilai paling bagus Mbak Tia sebetulnya. Iya, setuju. Hanya untuk menilai bagaimana informasi publik itu sudah membudaya dari tidak hanya di pusat tapi sampai ke daerah sudah membudaya. Dan ini salah satu yang kami terjaring sih Mbak Tia dari 200 sekian, salah satunya Outbound termasuk dari 124 yang sudah submit dan sudah kita kurasi. Dan kami melakukan random untuk visitasi. Rencananya di bulan awal November kami akan melakukan pengadugerahan informasi yang nanti akan diberikan langsung oleh PPI, atasan PPID yaitu Menteri Perhubungan. Jadi kami akan mengundang siapa saja dari 124 itu yang unit kerja atau UPT yang sudah informatif, menuju maupun cukup informatif dan sebagainya. Harapannya bukan untuk membandingkan tapi mengetahui sejauh mana implementasi ini sudah berjalan di 13 tahun. Dan Mbak Tia ini salah satu saksi sejarah di Kementerian Perhubungan dari mulai awal sampai sekarang betul-betul dilakukan pembinaan lah dari Komisi Informasi Pusat. Gitu ya Mbak Tia ya? Iya, jadi memang Kementerian Perhubungan juga sudah bergerak bersama gitu ya Mbak Mia ya dari tahun 2010 gitu ya, bahkan bisa dilihat dari saksi regulasinya lah ibaratnya ya. Dari saksi regulasi itu bagaimana Kementerian Perhubungan dari tahun 2010 bahkan sudah bergerak untuk implementasi keterbukaan informasi publiknya. Jadi hal ini hal yang baru memang, tapi untuk implementasi keterbukaan informasi di Kementerian Perhubungan sendiri bukan hal yang baru gitu ya. Memang kalau untuk memotret ke bawah mungkin baru ini dilakukan gitu ya. Hanya saja mungkin saya pikir semua pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ujungnya akhirnya menstandarkan bagaimana informatif itu bisa sampai ke obu-obu yang sampai terjauh gitu ya, bahkan itu bisa sama, standarnya sama yaitu standar informatif tadi gitu. Lagi-lagi ditekankan bukan kontestasinya gitu ya, bukan ajang mana baik mana tidak, bukan itu, tapi lagi-lagi memang semata-mata hanya untuk bagaimana melihat implementasi keterbukaan informasi di tingkat unit terutama gitu ya, di UPT kemudian bagaimana melihat pelayanan yang maksimal gitu ya, memaksimalkan pelayanan informasi khususnya di daerah-daerah UPT itu gitu ya Mbak Mia. Mungkin semangatnya sama lah ya, seperti itu gitu. Kalau tidak salah secara keseluruhan kayaknya pernah Kementerian Perhubungan mendapatkan predikat dari penilaian terkait dengan PPID. Mungkin Ibu bisa masih ingat predikat apa yang pernah dicapai Kementerian Perhubungan? Kalau sampai di tahun 2022 capaian Kementerian Perhubungan itu kalau dilaporkan dari penganugerahan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, capaian Kementerian Perhubungan ada di klaster tertinggi ya Mbak Mia ya, yaitu klaster informatif. Gitu. Tepuk tangan dong kan. Itu luar biasa sekali ya. Hat-trick ya bahkan ya gitu ya, hat-trick udah 4 kali berturut-turut mempertahankan anugerah informatif kategori tertinggi. Kalau kasta tertinggi gitu ya Pak ya. Jadi kasta tertinggi itu kasta informatif tadi, dan itu sulit Pak dapatnya gitu. Dan itu juga bukan PPID utama sendiri pasti yang berusaha untuk itu, kalau nggak dari UPT-UPT-nya yang menunjang itu semua gitu. Ya, jadi semoga dengan kasta yang tertinggi bisa menarik yang kasta rendah, UPT-UPT yang masih belum harapannya gitu Pak. Betul. Bisa diangkat lah. Entah rambutnya apa nanti diangkat. Iya, harapannya kan standarnya sama Pak, semua informatif tadi itu sampai ke tingkat UPT. Gitu. Nah, ini sebenarnya itu juga tanggung jawab dari Outbound 4, wilayah 4 ya, Bali gitu kan Mbak Tia. Jadi kan kami itu DPM 46 ya, itu juga ada terkait dengan bagaimana tugas tanggung jawab PPID. Dari mulai PPID utama, dia bertugas membina untuk mengawasi pelaksanaan implementasi sampai ke PPID pelaksana di pusat direktorat. Dan dari PPID utama pelaksana itu juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pembinaan terhadap PPID pelaksana UPT, termasuk Outbound yang mempunyai wilayah kerja sebanyak 18 wilayah kerja, itu pun menjadi tanggung jawab dari Outbound 4
untuk melakukan pengawasan dan pembinaan apakah pengelolaan informasi publik sebagaimana implementasi dari Undang-Undang KIP sudah terlaksana dengan baik di wilayah Otban ya, 18 wilkernya. Dan ke depan tahun depan pun ini kan baru perdana nih Mbak Tia terkait dengan Monef ini. Rencana kami tidak hanya akan menilai di sisi ini kan sama rata nih, semua pelayanan disamaratakan, tapi tahun depan kami akan masuk pada ranah-ranah wilayah kerja. Jadi siap-siap saja teman-teman yang di wilayah kerja di bawah Otban 4 harus mulai bersiap diri, harus mulai bersadar terkait dengan pengelolaan. Saya yakin sih pembinaan di sini sudah sangat baik sih Mbak Tia. Tinggal bagaimana mempublikasikan informasi, mendiseminasikan supaya tadi sama standarnya dengan wilayah dengan Otban 4-nya gitu. Ya kalau di OBU 4 kebetulan saya berkecimpung BPID udah melakukan pembinaan itu. Cuma perlu dikembangkan lagi gimana mengajak mereka untuk statusnya lebih baik lah dalam hal keterbukaan informasi publik. Tentunya kita harapkan juga pembinaan dari Komisi Informasi Publik Pusat juga, dari Kementerian Perhubungan juga, dari DJU juga. Kami harap bantuannya, semoga PPID itu berkontribusi lah terhadap kemajuan transportasi udara. Dan kita harapkan juga PPID bukan sekedar penunggu pemohon informasi, jangan cuma duduk di meja aja ya. Nah, itu perlu juga inovasi. Kita harapkan juga dari komisi juga memberikan trik-triknya gimana sih supaya kita lebih aktif. Karena informasi itu akan berkembang menurut kami. Dan kalau kami berdasarkan tugasnya kan duduk di meja nunggu tiap hari padahal nggak ada, kan rugi juga Bu ya. Nah, juga terkait dengan itu kami juga agar dibina terkait dengan PPID itu agar punya kontribusi terhadap kemajuan pelayanan transportasi. Nah, agar budaya bertransportasi itu lebih baik lah gitu ya. Mungkin harapan Ibu sebagai dari Kementerian Perhubungan dan Komisi, apa harapan di kemudian hari terkait dengan PPID itu? Ya, sebelum kami tutup, itu yang kami perlukan agar semoga dan teman-teman di PPID di UPT lain punya semangat lah untuk bagaimana mewujudkan tugas PPID itu menjadi lebih baik. Baik Pak Wayan, jadi sebelum ke harapan Mbak Tia, harapannya banyak. Jadi yang penting bukan harapan palsu. Ya. Sebelum ke harapan ada satu PR kita bersama, termasuk PR kami juga di pusat terkait pengelolaan atau pelayanan informasi untuk aksesibilitas disabilitas. Jadi itu adalah amanah Perki ya di Perki nomor 1 2021. Dan kami di tahun lalu pun saat itu melakukan forum komunikasi di Bandung ya, sudah mengumumkan informasi yang inklusif untuk melakukan pelayanan informasi untuk kaum difabel. Nah, itu juga bukan tugas kami di pusat, tapi tugas di OBU 4, termasuk nanti di OBU wilayah 4 di Wilkernya juga itu termasuk sebuah tanggung jawab ya, bagaimana kita melakukan pelayanan itu. Dan harapan ke depannya budaya informasi itu tidak hanya ada di pusat. Kami dinilai di pusat oleh Komisi Informasi Pusat ya, komisi. Nah, nanti pun saat ini pun kami sedang dinilai Pak Wayan oleh Komisi Informasi Pusat, sedang melakukan monitoring evaluasi Monefnya KIP untuk antar lembaga, dan penilaiannya pun tidak hanya di pusat tapi ke tataran daerah. Nah, untuk itu harapan kami penginformasi ini budayanya sampai ke daerah. Dan memang harapan ke depan pun kita tidak irisannya dengan humas ya, dengan ke teman-teman SDM humas itu tidak ada bedanya. Karena sebetulnya teman-teman humas melakukan tusinya berawal tuh dari PPID. Karena PPID yang mengklasifikasikan, menggolongkan informasi mana yang terbuka dan tertutup. Artinya ketika teman-teman melakukan publikasi, dia harus mengerti mana informasi yang memang terbuka dan mana yang tertutup. Jadi kategorisasi informasi melalui pengolahan informasi di PPID itu merupakan etalase
etalase dari teman-teman humas untuk mengetahui, oh ini informasi yang perlu kita lakukan, oh ini yang perlu dipublikasikan, oh mana yang tidak gitu. Nah, itulah yang kami ingin harapan kami ke depan, PPID menjadi garda utama untuk melakukan pelayanan informasi publik, tidak hanya di pengelolaannya saja, tapi lebih bagaimana kita mengolah informasi untuk sampai kepada publik. Jadi tidak hanya menunggu tadi, tapi nyampe ke publik berdasarkan acuan dari tadi Undang-Undang KIP. Itu sih harapan besar kami di PPID Utama. Mungkin Mbak Tia harapannya lebih besar lagi. Sebagai komisi publik ini. Ya, jadi kalau Mbak Mia tadi memang sudah menyinggung disabilitas gitu ya. Memang sekarang perhatian kita sudah harus kepada teman-teman yang memang berkebutuhan khusus tadi gitu ya Pak. Jadi mengingat lagi bahwa PPID adalah pengelolaan. Jadi bukan hanya pengelolaan sebenarnya, tapi PPID bertanggung jawab sampai dengan penyebarannya. Bagaimana penyebarannya tadi, mau pakai corongnya adalah humas tadi, kemudian toolsnya adalah media sosial yang tidak berbayar gitu ya. Itu yang paling murah lah ibaratnya gitu ya Pak. Tapi memang jendela informasi pertamanya adalah website pertama pasti, dan memang kanal-kanal itu yang harus kita rawat dan kita jaga. Khusus pesan khusus untuk OBU 4 Bali ini, rawatlah kearifan lokalnya, karena Bali itu terkenal dengan kearifan lokalnya, budaya kearifan lokalnya itu sangat luar biasa gitu. Jadi bagaimana penyampaian, misalnya bagaimana OBU 4 ketika ada masyarakat gitu ya yang akan mohon informasi ke OBU 4 itu harus gimana. Nah, jangan-jangan orang daerah sendirinya pun nggak ngerti karena pemberian informasinya selalu menggunakan bahasa asing misalnya, tapi yang bahasa lokalnya ditinggalkan. Nah, itu yang saya tidak menemukan itu di Bali, maksudnya hanya di Bali tuh yang selalu merawat kearifan lokalnya gitu. Jadi ke depan mungkin inovasi yang harus disampaikan kepada local wisdom tadi, menggunakan permohonan informasi menggunakan bahasa Bali gitu. Nah, kemudian ada permohonan informasi menggunakan JBI, juru bahasa isyarat gitu ya. Kemudian ada Braille, disediakan formulir Braille, terus bagaimana tata cara permohonan informasi dalam huruf Braille, sehingga teman-teman tadi yang berkebutuhan khusus ataupun teman-teman lokal gitu ya di Bali ini bisa lebih paham bagaimana kalau mau mohon informasi ke Outbound itu gimana gitu ya, OBU Bali seperti apa. Nah, kalau ngelihat tadi ini sekalian testimoni ya. Jadi kalau ngelihat tadi dari sisi website, kemudian sarana prasarana gitu yang sudah disampaikan oleh OBU 4 Bali ini, karena memang jendela pertama dari badan publik itu adalah website. Jadi modal utama dari OBU 4 ini sudah luar biasa baik gitu. Jadi sudah punya di website sendiri, sudah punya kanal PPID gitu. Jadi bagaimana penyampaian informasi publiknya gitu ya. Hanya saja tadi mungkin penempatannya yang harus bisa lebih mudah dicari lebih mudah dicari, user friendly gitu ya, bisa mengadopsi bagaimana di BKIP gitu ya dalam hal penyampaian informasinya. Nah, itu bisa diadopsi aja gitu. Jadi mungkin modal utamanya sih udah ada nih gitu. Nah, tinggal bagaimana pengemasan informasi itu gitu. Tadi kalau kanal-kanalnya sudah luar biasa sekali disampaikan, dan ke depan kalau ada pemohon informasi dilayani dengan baik gitu ya, dengan karena memang semua kanal informasinya juga sudah dimiliki gitu. Jadi tinggal suruh lihat aja ke websitenya OBU 4 gitu, karena semua sudah disampaikan di situ. Gitu. Tinggal pengemasan berarti. Iya, betul. Dan mungkin closingnya adalah tetap semangat gitu ya, karena kunci utama menjalankan keterbukaan informasi tak lain tak bukan hanya semangat dulu gitu ya, semangat untuk melayani, terutama semangat untuk melayani yang tanpa henti, tanpa imbalan. Yang ini yang penting nih, karena begini dengan begini beda tipis gitu ya. Jadi semangatnya karena di PPID nggak ada gininya biasanya gitu kan, jadi tugas tambahan. Nah, itu yang selalu ditekankan, kerja ikhlas, kerja cerdas tadi gitu ya. Jadi memang harus semangat, kerja ikhlas, kerja cerdas dalam hal terkait dengan pelayanan informasi kepada publik khususnya. Itu sih Pak challenge Wayan. ya buat teman-teman ASN. Betul, itu yang harus dirawat soalnya semangat itu gitu. Ya, terkait dengan testimonial Ibu, saran Ibu, kami selalu menggunakan kearifan lokal. Kemarin kami kampanye menyampaikan informasi publik dengan penari Bali, Bu. Penari itu. Wah, luar biasa ya. Kami mendatangkan penari untuk menyampaikan informasi itu, jadinya
masyarakat juga interest juga. Iya, betul, karena memang betul. inline ya Iya, dengan budayanya. Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama. di ruang KIKEP. Pak Wayan. Kita harapkan teman-teman di komunitas KIKEP dan yang belum bergabung KIKEP, bergabunglah di KIKEP karena kontribusi Anda kita harapkan untuk membentuk budaya baru bertransportasi yang aman, selamat dan nyaman. Nyaman. Terima kasih.